Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taufik dan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada kita. Di antaranya adalah bisa menghadiri majelis ilmu yang dengannya kita mengibadahi Allah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diibadahi dengan kebodohan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keistiqomahan dalam bermajelis ilmu sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan tentang puasa ya, harus kita selalu ulang ya. Entah itu sebelum puasa atau ketika puasa ya, supaya puasa kita betul-betul bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan supaya puasa kita betul-betul puasa sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kita membahas fikih puasa, tujuannya adalah diantaranya itu supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan puasa dengan baik. Dan di dalam buku ini terdapat dua pembahasan inti daripada puasa. Yang pertama tentang fikih secara zahir. Artinya apa? Seperti berpuasa, kemudian sholat dan seterusnya. Kemudian secara batin bagaimanakah seorang itu mempersiapkan diri dalam puasa tersebut. Seperti ya, puasa dibutuhkan ketakwaan kepada Allah, keimanan kepada Allah, kesiapan lahir dan batin. Dan kita masih sampai pada hikmah disyariatkannya puasa ya, yaitu yang poin keempat, halaman 22. Puasa adalah salah satu ibadah yang paling agung, karena puasa adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilaksanakan dengan penuh kesabaran yang pahalanya tak terbatas. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang akan memberikan pahalanya. Wa ana ajzi bih. Ya, wa ana ajzi bihi. Dan Allah, ya, aku yang akan memberikan pahalanya tersebut. Tetapi puasa ini ya, walaupun dikatakan ibadah yang paling agung, tetap keagungannya tidak bisa mengalahkan sholat ya. Di dalam puasa ada kesabaran menjalankan ketaatan pada Allah, ada kesabaran dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah, ada kesabaran dalam menahan kemauan syahwat, dan ada kesabaran dalam menghadapi takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah
4 macam kesabaran. 4 macam kesabaran. Taat kepada Allah, sholat, dan seterusnya, itu harus sabar. Begitu juga dalam meninggalkan kemaksiatan itu juga perlu sabar. Kadang seorang itu tidak langsung bisa meninggalkan kemaksiatan, tapi butuh waktu, dan itulah kesabaran. Kemudian kesabaran dalam menahan kemauan syahwat. Dalam setahun itu Allah mewajibkan kita 1 bulan lamanya, yaitu untuk berpuasa. Dan itu tentu saja menahan syahwat, keinginan apa? Duniawiyah, makan, minum, jima, dan seterusnya. Dalam rangka untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesabaran dalam menghadapi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, puasa mengajarkan sifat amanah dan ihsan. Amanah kenapa? Karena kita sedang diamanai oleh Allah, yaitu berupa puasa. Apakah kita amanah dari subuh sampai terbenam matahari? Apakah kita amanah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan atau tidak? Itu amanah. Ihsan maksudnya adalah ka'annaka tarahu. Seakan-akan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, merasa selalu diawasi oleh Allah, baik pada saat sendiri maupun di hadapan orang banyak. Puasa itu secara zahir manusia tidak bisa lihat, tetapi hanya Allah yang bisa melihat. Bisa jadi ketika keadaan dia bersama orang lain ikutan puasa, tapi kalau sendiri belum tentu puasa. Makanya waktu saya kecil itu sering disindir, kamu itu puasa nggak ikut puasa, tapi hari raya kok ikut. Ditandai dengan apa? Baju baru. Baju baru. Gitu. Mungkin antum juga pernah mendengar perkataan semacam ini. Ya. Puasa juga mendisiplinkan diri dalam makan, minum, dan seluruh hukum-hukum. Dan puasa adalah rahasia antara hamba dengan Tuhannya. Makanya di Eropa sana itu, di antara salah satu metode penyembuhan itu adalah dengan puasa. Dengan puasa. Ya, karena puasa menguatkan kemauan, mengokohkan tekad, dan melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan, serta menjernihkan otak untuk mengingat dan berpikir. Itu dikarenakan apa? Puasa. Orang yang kebanyakan makan, itu badannya jadi lemah karena berat, walaupun bergizi makanannya. Terlebih lagi kalau dia makan itu berlebihan. Makanya ketika buka puasa itu yang disyaratkan apa? Makan kurma atau air. Bukan langsung kolak 1 piring atau bahkan nasi. Kenapa demikian? Karena perut lambung waktu itu mengecil, karena dari subuh sampai maghrib itu tidak makan sama sekali. Nah, makanya kebanyakan orang-orang yang berpuasa itu kebanyakannya pikirannya jernih karena tidak terkontaminasi dengan makanan apapun. Yang ketujuh, puasa menumbuhkan perasaan persaudaraan dan persatuan di antara kaum muslimin di belahan bumi bagian timur maupun bagian barat. Ya, karena sama-sama makan. Nah, disitulah ya tidak ada perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin karena sama-sama. Ya. Makanya ketika saya di Saudi itu, saya merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang kaya Saudi. Hatta raja. Ya, raja. Kalau di Indonesia ini, presiden dan seterusnya atau orang kaya itu, kalau makan sendirian, itu kan sangat jelas sekali perbedaannya. Oh, makannya steak, gitu, barbeque. Ya. Kemudian makanannya yang mahal. Lah kita cukup nasi uduk, udah seneng. Nah, kalau Saudi enggak. Di Saudi enggak.
Makanannya raja dengan makanan saya itu sama Pak, nasi kebuli. Minumannya juga sama, beliau minum gahwa. Kalau antum tahu gahwa Arab tuh warnanya agak kecoklatan seperti ini, saya juga minum. Gitu. Cuman bedanya saya nggak punya mobil gitu. Di sana punya. Intinya secara umum sama seperti itu. Ya. Dan bahkan pun juga kalau kita lihat di Dubai atau di Emirat sana itu tidak ada batas antara raja, pangeran dengan orang ajnabi luar Arab. Dan itu kan tersebar videonya. Ada baladiyah atau orang kita namakannya dengan pasukan petugas kebersihan. Itu makan bareng dengan pangeran Dubai. Antum bayangin. Memang di Islam seperti itu. Di Islam seperti itu. Nah, puasa juga sama. Bagaimana dengan saudara-saudara muslim kita itu yang mungkin satu hari nggak makan, nggak bisa makan. Gitu. Karena mereka semua berpuasa Ramadan pada waktu yang serentak. Mereka berpuasa dan mengakhiri puasa di masing-masing negeri pada waktu yang sama. Kemudian yang ke-8, puasa membangkitkan energi kasih sayang, rasa belas kasih dan persaudaraan di dalam diri manusia. Makanya banyak sekali yang membuka donasi iftar di situ. Karena memang bulannya itu dilipat gandakannya pahala. Ya. Makanya pahala itu para jamaah sekalian itu adalah tabungan kita di akhirat. Uang dan seterusnya kita tidak akan bawa. Kalau toh dibawa nggak ada faedahnya juga, nggak bisa menyogok Allah. Itu. Makanya itulah, ya, pahala itulah yang nanti akan kita bawa ketika kita mati. Rasa lapar mendorongnya untuk menjalin hubungan dengan baik, berbagi dengan fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Begitu juga dengan kesadaran dirinya yang diharamkan, maka hanya dalam waktu tertentu dan dibolehkan untuknya sepanjang waktu, sepanjang tahun. Maka seseorang akan menjadi banyak bersyukur pada Tuhannya. Nah, itu diantaranya bersyukur pada Allah. Yang ke-9, puasa memperbaharui kehidupan manusia, mengistirahatkan lambung dan alat-alat pencernaan di dalam tubuh yang bekerja secara terus-menerus sepanjang tahun. Makanya bagi orang-orang yang lambungnya bermasalah, biasanya sama dokter jaga makanannya. Itu. Atau juga bagi yang punya penyakit-penyakit yang berbahaya seperti diabetes dan seterusnya. Apa anjuran dokter? Makannya dikurangi. Intinya di situ. Makanan. Itu. Nah, makanya orang-orang terdahulu itu makannya sedikit dan natural lagi. Ya, seperti talas, kembili, ganyong dan seterusnya. Itu makanan-makanan mereka. Ya, natural banget. Hanya sekedar direbus, nggak pakai bahan-bahan kimia yang lain. Juga membebaskan dan membersihkan tubuh dari unsur-unsur berlebih yang mengendap lemak. Ya. Makanan-makanan dan unsur-unsur membusuk yang tidak tercerna di lambung. Terutama makanan yang sulit dicerna. Atau lama pencernaannya. Seperti nasi. Makanya malam-malam jangan makan nasi. Nah, serta mempersempit jalan masuknya syaitan yang selalu mengajak jiwa kepada kemaksiatan. Biasanya begitu. Ya. Nah, yang ke-10, puasa adalah jihad menundukkan diri dan membebaskannya dari segala kotoran dunia dan dosa-dosa yang menempel padanya serta mengikis pekatnya syahwat dan hawa nafsu. Makanya dengan puasa itu, ya, orang itu akan bisa menguasai dirinya dan bisa menguasai syaitan. Yang ke-11, puasa menyebabkan terkabulnya doa dan terwujudnya pertolongan Allah. Nah, ini sepanjang puasa. Sepanjang
puasa. Dan doanya orang berpuasa itu diijabahi Allah. Puasa berhubungan erat dengan penyucian jiwa, kejernihan dan keterbebasannya, dan ketinggian derajatnya, juga keterpautannya dengan Tuhan yang menciptakannya, tidak dengan selainnya. Makanya ulama-ulama terdahulu itu, kalau mereka itu ingin mendapati jiwa yang tenang dan seterusnya, diantaranya puasa. Diantaranya puasa. Pada bulan Ramadan, hati manusia tunduk dan patuh, tubuh sedang berpuasa dan lisan senantiasa berzikir. Semuanya fokus hanya tertuju kepada Tuhan langit dan bumi. Maka Tuhan mengabulkan doanya, memenuhi kebutuhannya dan menolongnya menghadapi musuh-musuhnya. Bahkan ya, banyak sekali di antara perang-perang Nabi SAW itu terjadinya pada waktu Ramadan. Kalau demikian, berarti yang menjadikan mereka kuat badannya itu sebenarnya bukan makanan, melainkan apa? Iman dan takwa. Bahkan kalau kita makan itu kadang apa? Lemas, lemak. Makanya apa? Keimanan dan ketakwaan mereka itulah yang menyebabkan mereka kuat. Yang ke-12, dalam puasa terkandung ketenangan bagi jiwa yang biasanya senantiasa menyuruh kepada keburukan dan menghancurkan desakannya yang selalu menyeret tubuh kepada kemaksiatan. Itu kalau kebanyakan makan. Karena jika seorang lapar, maka semua anggota tubuhnya akan menjadi tenang dari gejolak nafsu, baik mata, lisan, perut maupun kemaluan. Karena apa? Fokusnya terhadap apa? Lapar. Gitu. Karena dialah lapar. Sebaliknya jika kenyang, maka ia akan bergejolak untuk melampiaskan nafsunya. Kemudian yang ke-13, puasa adalah ibadah agung lagi mulia. Puasa menyatukan semua kebaikan dengan takwa. Puasa memutus semua pemicu keburukan. Makanya orang yang berpuasa itu kebanyakannya lemas. Lemas. Tetapi sebenarnya puasa itu tidak menjadikan lemah dan lemas. Kenapa demikian? Walaupun nggak makan loh ya. Kenapa demikian? Tadi saya katakan ketakwaan dan keimanannya itulah yang menjadikan dia itu kuat. Allah memberikan dia itu ya, kekuatan itu melalui puasa itu justru. Bukan makanan. Dan memang betul makanan akan menjadi salah satu daripada kuatnya badan. Tetapi tidak tidak secara menyeluruh. Makanya ya dalam sebuah hadis disebutkan Nabi SAW bersabda, orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, yang kuat ini adalah kekuatan iman dan kekuatan badan. Dan dua-duanya harus berjalan bersama. Badannya kuat, tapi imannya enggak, jangan berperang. Ya. Atau imannya lemah, tapi badannya kuat, sama ya tadi. Imannya gimana tadi? Badannya kuat, imannya lemah, jangan berperang. Atau imannya kuat, badan sama astagfirullah wa atubu ilaih. Imannya kuat, badannya lemah, jangan berperang juga. Harus dua-duanya apa? Kuat. Ya, kuat. Jangan sampai mati konyol. Dan jangan sampai matinya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempurnaan iman dan takwa terwujud dengan puasa. Oleh karena itu Allah mewajibkan puasa atas kita dan atas umat lain sebelum kita. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Artinya, puasa itu
sebenarnya bukan perintah Allah langsung kepada Nabi dan bukan syariat Islam. Tapi dia juga adalah syariat umat-umat terdahulu. Kemudian ditakrir, dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya bahwasanya ini sekarang menjadi rukun Islam. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada kami, "Ya ma'asyaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa inna lahu wija." Hai sekalian anak muda, siapa di antara kalian telah mampu menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Sedangkan siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi penawar baginya. Makanya apa? Bagi orang-orang yang kurang agamanya, pernikahan dini itu dicela. Padahal di dalam syariat itu malah dianjurkan. Supaya apa? Terhindar dari kerusakan yang lebih rusak lagi, yaitu apa? Perzinahan. Betapa banyak anak-anak SMP, anak-anak SMA, mereka belum waktunya seperti itu, ya, tetapi mereka pacaran, kemudian berzina, kemudian hamil. Kalau demikian itu, kenapa nggak menikah saja? Kan begitu. Lebih apa? Afdal. Dan pahalanya, setiap ibadahnya adalah pahala. Sebagaimana zina itu seluruhnya adalah dosa. Kemudian kesalehan hati. Ini kenapa dibahas oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Karena apa? Kesalehan hati seorang hamba itu, maka dia akan ikhlas dalam menjalankan puasa. Ya. Walaupun mungkin berat, tetapi yang namanya puasa itu juga menjadi latihan. Kesolehan, keistiqomahan, dan ketentraman hati terwujud dengan memfokuskan penghambaan kepada Allah dan menikmati munajat kepadanya secara total. Nah, ini bentuk daripada penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan, minum, bicara, tidur, bergaul dengan manusia yang berlebihan termasuk perkara yang merusak hubungan seorang dengan Tuhannya. Maka rahmat Allah yang maha mulia lagi maha pengasih kepada hamba-hambanya menuntut disyariatkannya puasa yang mengurangi makan dan minum serta menuntaskannya kerancuan-kerancuan syahwat dari hati yang menghalangi perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di tarekat itu, kalau antum baca daripada keterangan mereka itu, makan dan minum itu justru menjadi penghalang mereka untuk menuju Allah. Untuk menuju Allah. Dan di antara salah satu cara untuk mematikan syahwat itu tidak makan dan minum. Itu kalau antum baca tentang entah tarekat apapun, tarekat ya. Kalau kita bilang tarekat, itu seperti itu di antaranya. Ya, itu yang saya baca dari ajaran-ajaran tarekat seperti itu. Kenapa? Makanya apa? Mereka itu orang-orang tarekat itu sangat mencela hawa nafsu, mencela syahwat. Padahal sekiranya kalau hawa nafsu atau maksudnya syahwat itu ditujukan kepada ketaatan kepada Allah itu lebih baik. Lebih baik. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mensyariatkan i'tikaf di bulan Ramadan. Yang dimaksudkan sebagai keterkaitan hati dan konsentrasinya kepada Tuhannya, berkhalwat menyendiri dengannya dan memutuskan hubungan dengan selainnya. Makanya Nabi SAW di 10 akhir Ramadan itu apa? Syadda mi'zarahu, dan kemudian meninggalkan apa? Istrinya. Fokus beribadah kepada Allah. Kalau kita kan enggak. 10 hari terakhir Ramadan itu kita nyari kemana-mana, ke mall dan seterusnya, nyari diskon. Diskon apa? Baju. Padahal sama aja. Kadang kita tertipu. Sebenarnya kalau di luar Ramadan itu 100.000. Kemudian ketika akhir Ramadan itu
Ada dua harga di situ, 150 kemudian dicontreng, kemudian di situ 100, padahal ya sama aja. Kan politik perdagangan begitu. Politik. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga mensyariatkan menahan lisan selama berpuasa dari segala yang tidak berguna untuk kehidupan akhirat. Makanya perkataan itu mempunyai pengaruh terhadap iman. Dan juga mensyariatkan qiyamul lail selama malam-malam Ramadan yang berguna untuk hati dan badan. Tapi kadang di antara kesalahan yang terjadi di kaum muslimin pada zaman sekarang itu, sholat 5 waktu yang lebih wajib itu masjid-masjid masih kosong. Ketika bulan Ramadan penuh, bahkan sampai di luar. Dan itu ternyata semakin hari softnya semakin maju, bukan semakin mundur. Ya karena diskon tadi. Seperti itu. Nah, padahal seharusnya masjid itu lebih lebih penuh ketika sholat wajib, bukan ketika sholat sunnah. Sholat tarawih kan sunnah. Itu. Walaupun demikian ada sebagian pendapat para ulama ya, ketika kita tidak sholat tarawih berjamaah, kita boleh sholat sendiri. Ketika ketinggalan misalkan dalam safar dan kita tetap ingin sholat malam, karena memang terhitung sebagai sholat malam. Nah, dalam semua itu tergantung kesalehan hati, kesalehan badan dengan amal saleh, kesalehan individu secara pribadi dan umat secara kolektif, menangnya kebenaran dan hilangnya kebatilan. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nasi faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yaqa'a fihi ala wa inna likulli malakin himan ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salaha salaha al-jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Sesungguhnya yang halal itu jelas diterangkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Jelas. Dan yang haram juga jelas dalam Al-Qur'an dan sunnah. Dan di antara keduanya adalah hal-hal yang syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, yaitu apakah ini halal atau haram. Ya. Karena itu siapa yang melindungi diri dari hal-hal syubhat berarti dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang jatuh dalam hal-hal syubhat berarti dia jatuh dalam tindakan yang haram. Kenapa demikian? Karena syubhat itu kebanyakannya dan pasti itu akan menjerumuskan kepada keharaman. Seperti seorang gembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar batas daerah terlarang yang hampir saja masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap penguasa itu memiliki wilayah terlarang. Ketahuilah bahwa wilayah larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkan. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ada segumpal darah, apabila ia baik pula seluruh badan, dan apabila ia rusak seluruh badan. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita baik, hati yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kekuatan ibadah. Allah Ta'ala yang Maha Esa adalah zat yang menciptakan dan menetapkan segala ketentuan, baik kauniyah maupun syar'iyah. Allah telah menetapkan kekuatan pada makhluk-makhluknya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kekuatan pada ketentuan-ketentuannya tersebut. Artinya setiap ibadah itu mempunyai pengaruh dan kekuatan, dan memberikan pengaruh juga terhadap orang yang melakukannya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya zikir kepada Allah itu menenteramkan hati. Nah, itu maksud dari kekuatan ibadah. Ya. Maka Allah menetapkan kekuatan pada langit, bumi, matahari, gunung-gunung, dan seterusnya. Allah juga menetapkan kekuatan pada iman, ibadah-ibadah, dan pada amal-amal ketaatan. Ya, artinya apa? Semuanya ada pengaruh yang memberikan kekuatan kepada pelakunya. Sebagaimana juga kalau ibadah memberikan kekuatan, maka maksiat memberikan kelemahan. Ya. Namun bersama dengan itu, kekuatan ketentuan-ketentuan kauniyah dan syar'iyyahnya lebih besar daripada ketentuan para makhluk. Karena itu kekuatan iman, amal saleh, akhlak yang mulia, kekuatan wudhu, sholat, zakat, puasa, dan haji mengumpulkan segala kebaikan dunia dan akhirat bagi hamba dengan segala perbendaharaannya. Makanya di dalam buku ini dibahas dulu masalah hati. Supaya apa? Siap untuk melaksanakan ibadah berupa badan. Karena apa? Orang itu dalam satu hari nggak makan itu harus kuat untuk beribadah kepada Allah. Itu. Nah, kalau hati tidak siap, maka dia tidak akan siap berpuasa. Makanya para masyayikh rahimahumullah ta'ala, sebelum masuknya Ramadan, mereka akan mengingatkan kaum muslimin supaya apa? Mereka siap untuk menjalankan puasa Ramadan yang disebut dengan menyambut bulan Ramadan. Dan kita sekarang mempelajari itu supaya kita siap dengan ibadah yang satu ini. Dan karena apa? Di dalamnya kan kita dibolehkan mubah, kita makan, minum, dan tidur, dan seterusnya, jima, dan seterusnya. Tetapi ketika Ramadan semuanya itu tidak boleh. Nah, kalau hati itu tidak siap, maka dia tidak akan bisa menjalankan ini semua walaupun masih punya iman. Dan justru dengan hati itu, kata para ulama, wadahnya ilmu itu adalah hati. Maka hati itu harus dibersihkan dulu. Supaya ketika ilmu datang kepada hati tersebut, siap menerima ilmu. Begitu juga dengan ketika akan datangnya Ramadan, seseorang itu siap untuk menjalankan bulan Ramadan. Kemudian kekuatan Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannati wa ghulqat abwabun nari wa suffidatis syayatin." Apabila bulan Ramadan telah datang, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Ini pengaruh daripada bulan Ramadan yang memberikan kekuatan. Kekuatan puasa. Ini sebenarnya dua kata ini kalau kita lihat akan kontradiksi. Pertama kekuatan, kedua puasa. Kok bisa puasa itu memberikan kekuatan? Bukankah ketika banyak makan juga memberikan kekuatan? Tentu saja puasa juga memberikan kekuatan. Yang pertama, hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu 'ashru amthaliha ila 700 dhi'fin." Qala Allah 'azza wa jalla, "Illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bih." Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Lis-sha'imi farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih wa la khulufu fihi atyabu 'indallahi min rihil misk. Setiap amal anak cucu Adam akan dilipat gandakan, satu kebaikan dengan 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Nah, ini yang seperti ini kan abstrak, tidak bisa kita lihat dengan mata. Kita bisa melihatnya ini dengan apa? Iman. Ya. Allah Ta'ala berfirman, ini hadits qudsi, "Kecuali puasa, sesungguhnya ini ia untukku dan aku akan membalasnya."
Dia meninggalkan syahwatnya dan makannya demi aku. Jadi puasa semuanya itu Ramadan adalah lillahi ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan menerima. Kalau tidak diterima oleh Allah, mana mungkin Allah memberikan balasannya. Orang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan pada waktu berbuka. Alhamdulillah, makan. Iya. Kemudian kebahagiaan pada waktu bertemu Tuhannya. Nah, ini sebenarnya saya tadi berpikir mau menjelaskan panjang lebar masalah ini, tetapi karena kita fikihnya adalah puasa Ramadan, ya, maka cukup secara secara global saja bahwasanya seorang mukmin nanti dia akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak wangi misik. Bukan berarti enggak sikat gigi. Ya, bukan berarti tidak sikat gigi. Yang kedua, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa melakukan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar, ini seharusnya kata malamnya itu dihilangkan. Itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Lailatul Qadar. Jadi lailanya ada dua. Cuman ini kata yang seperti ini sudah terlalu masuk dalam istilah kita, malam Lailatul Qadar. Padahal Lailatul Qadar itu malam Al-Qadar. Nah, tidak apa-apa. Ya. Dengan dasar iman dan berharap kepada Allah, pahala dari Allah, pasti dosanya yang telah berlalu diampuni. Nah, ini terletak pada 10 akhir Ramadan. Dan barang siapa berpuasa Ramadan dengan landasan iman dan berharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah berlalu diampuni. Makanya di antara salah satu hikmah berpuasa itu adalah ketika kita keluar dari bulan Ramadan itu dosa kita diampuni Allah. Tapi ada juga yang keluar dari Ramadan dosanya tidak diampuni. Nah, inilah kenapa kita membahas ini dulu sebelum fikih. Kemudian yang ketiga dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Fil jannati thamaniyatu abwab, fiha babun yusammar rayyan, la yadkhuluhu illa as-shaimun." Di surga ada 8 pintu, di antaranya ada pintu yang bernama Rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Ini secara khusus untuk mereka berpuasa. Terutama puasa wajibnya yaitu Ramadan. Maka segala puja-puji dan syukur hanya kepada Allah. Memahami puasa ada 2 macam, kecil dan besar. Puasa kecil yaitu puasa badan fisik atau fisik ya, di siang hari dari makan minum hingga matahari terbenam, seperti puasa Ramadan dan puasa-puasa sunnah. Ini disebut dengan puasa kecil, hanya meninggalkan makan dan minum saja. Sedangkan puasa besar yaitu puasanya hati dan anggota tubuh dari segala yang diharamkan Allah. Baik niat, perkataan, perbuatan, akhlak. Bahkan niat pun juga dibahas di sini. Niat untuk melakukan perbuatan buruk terutama. Ya. Malam atau siang hari bahkan di sepanjang umur. Puasa ini dimulai sejak seseorang mencapai baligh. Makanya yang belum baligh itu belum ada kewajiban untuk puasa. Ya. Tapi kalau mau mengajarinya silahkan, tapi jangan sampai membebani dia. Karena apa? Secara syariat itu belum terbebani, tapi makanya jangan dibebani. Nah, bagaimana caranya? Maka komunikasi orang tua dengan anaknya itulah yang supaya anaknya itu mau untuk menyelesaikan satu hari itu puasa. Ya.
hingga meninggal dunia, dan baru berhenti setelah meninggal dunia, yaitu sampai di telaga Al-Kautsar dan menyantap lebihan hati ikan paus, kemudian abadi di dalam surga dalam kenikmatan yang langgeng yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di hati seorang manusia pun. Karena apa? Manusia manapun itu belum pernah melihat surga. Nah, kalau kita pernah mendengar istilah surga dunia, itu gambaran kecil sekali dari surga yang hakiki. Di antara rahmat Allah adalah bahwa Dia menjadikan puasa kecil sebagai jalan untuk memulai puasa besar, yaitu dengan melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan makna takwa yang sering kita dengar dari khatib itu apa? Meninggalkan apa yang dilarang dan menjalankan apa yang diperintahkan. Itu kan minimalnya dari sebuah takwa. Sedangkan orang-orang kafir, maka tidak ada bagian bagi mereka dalam puasa kecil maupun puasa besar. Tidak pula bagian pahala dari keduanya. Mereka bagaikan hewan, bahkan lebih sesat lagi, karena mereka tidak bisa menjaga diri dari melakukan hal yang haram. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Dan sungguh kami jadikan untuk isi neraka jahanam, wal-'iyadzu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari neraka jahanam. Banyak dari jin dan manusia, mereka memiliki hati tetapi mereka tidak mereka pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata tetapi tidak mereka pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki telinga tetapi tidak mereka gunakan untuk memperdengarkan ayat-ayat Allah. Nah, itulah ini sebagai pengingat buat kita untuk menjadikan atau menggunakan semua indera yang Allah berikan ini untuk mempergunakannya untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu bagaikan hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang lalai. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kemudian kedudukan puasa Ramadan. Puasa bulan Ramadan adalah salah satu rukun Islam. Makanya sebagian ulama mengatakan barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur syar'i, maka dia kafir. Allah Azza wa Jalla menyandarkan puasa kepada dirinya sebagai pemuliaan dan pengagungan baginya, yaitu puasa tersebut. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan pada tahun kedua Hijriyah. Karena begitu agungnya kedudukan puasa, Allah mewajibkannya atas umat ini dan umat-umat sebelumnya. Dan ini sekiranya setiap ibadah yang Allah wajibkan kepada kita memiliki kebaikan dan hikmah yang besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan seluruh larangan-larangannya tentu saja memiliki hikmah yang besar juga. Nabi sempat melaksanakan puasa Ramadan selama 9 kali. Nabi SAW. Kemudian keutamaan bulan Ramadan. Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Makanya nuzulul Quran itu adalah apa? Bulan Ramadan. Ya. Tetapi apakah pada hari tanggal 17 Ramadan? Enggak. Ya. Dan itu nanti akan saya perjelas dengan secara terperinci insyaallah taala. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil,
Karena itu barang siapa di antara kalian ada di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Tapi ini perintah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan sehingga dia tidak berpuasa, maka dia wajib mengganti sebanyak hari-hari yang dia tidak berpuasa hari itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Hendaklah kalian mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang dia berikan kepada kalian agar kalian bersyukur. Ya sama ya antara itu. Berapa menit dari ini kelebihan atau kurang? Lebih ya? Oh telat ya? Telat berapa menit? 5 menit. Baik, saya akhiri dengan satu hadis ini aja. Oh ini hadisnya sudah tadi ya. Hadisnya sudah ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin 1 menit kalau ada pertanyaan, fadhal.